Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelviana Putri dengan NIM 111-220173. Saya Widya Julia dengan NIM 111-2200-158. Saya Nabila Syahda dengan NIM 111-2200-189. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang materi Hukum Administrasi Negara dalam tugas UTS dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Bapak Edi Wahyudi, SH MSI. Yang pertama ada definisi hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah suatu cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara serta mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administrasi sesuai dengan hukum. Yang kedua ada peran hukum dalam mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat. Yang pertama mengatur tindakan pemerintah. Hukum administrasi negara mengatur aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas negara serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kedua, memastikan pelaksanaan tugas pemerintah sesuai dengan peraturan. Hukum administrasi negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas negara. Yang ketiga, memastikan pemerintah bertindak sesuai prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Hukum administrasi negara menjadi landasan untuk memastikan pemerintah memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga ada ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, fungsi pemerintah, pelaksanaan tugas administrasi sehari-hari oleh pejabat publik. 2. Lembaga administrasi negara meliputi kementerian, badan-badan pemerintah, dan lembaga independen. Yang ketiga, proses pembuatan keputusan administrasi, aturan-aturan yang harus diikuti ketika membuat keputusan yang mempengaruhi warga negara. Yang keempat, tanggung jawab dan akuntabilitas, memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada bagaimana hukum administrasi melindungi hak-hak warga negara. Yang pertama, mengatur kewenangan, membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintahan. Yang kedua, menjamin transparansi, menjamin prosedur administrasi negara yang terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan administrasi yang sewenang-wenang. Selanjutnya, sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dapat berupa tertulis dan juga tidak tertulis. Sumber hukum tertulis dapat berupa Undang-Undang 1945, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan juga keputusan presiden. Peraturan tidak tertulis dapat berupa kebiasaan atau praktik hukum yang telah diterima dalam pelaksanaan administrasi negara. Lalu, bagaimana sumber hukum tersebut menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara? Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Maka dari itu, administrasi negara harus memiliki dasar hukum, karena tanpa dasar hukum, tindakan yang diambil tersebut dianggap tidak sah. Lalu, bagaimana sumber hukum tersebut menjadi dasar bagi tindakan administrasi negara? Pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Maka dari itu, administrasi negara harus memiliki dasar hukum, karena tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Ada 4. Yang pertama adalah prinsip legalitas, yang kedua prinsip diskresi, yang ketiga prinsip akuntabilitas, dan yang keempat adalah prinsip transparansi. Prinsip legalitas yaitu semua tindakan administrasi negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip diskresi adalah pejabat administrasi negara memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sesuai dengan keadaan tertentu, tetapi tetap dalam pengawasan koridor hukum. Prinsip akuntabilitas yaitu setiap tindakan administrasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi yaitu semua kepentingan administrasi negara harus dilakukan secara terbuka dan jelas untuk publik. Contoh-contoh prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip legalitas, contohnya adalah penerbitan izin usaha harus berdasarkan peraturan yang sah seperti undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku. Prinsip diskresi, contohnya adalah bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan
darurat kepada masyarakat yang terdampak bencana alam, walaupun tidak diatur dalam undang-undang secara rinci, tetapi tetap dapat dilaksanakan. Prinsip akuntabilitas, contohnya pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, termasuk pelaporan dan evaluasi kinerja secara transparan. Prinsip transparansi contohnya adalah pemerintah yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk membahas tentang pembangunan desa. Perbedaan dan keterkaitan antara hukum administrasi negara yang mengatur dan struktur lembaga negara. Hukum tata negara membentuk rangka hukum tentang bagaimana lembaga negara dibentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur. Sebagai implementasi, hukum administrasi negara mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenangnya secara operasional. Selanjutnya ada contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintah. Yang pertama, ada struktur lembaga negara, yaitu hukum tata negara menentukan pembentukan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, dan hukum administrasi negara mengatur fungsi operasional dan keuangan masing-masing lembaga. Yang kedua, ada pembuatan kebijakan, yaitu hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksana seperti partai politik, perpres atau pemilihan presiden, dan lain-lain. Bagaimana administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pembuatan peraturan pelaksana, dan penyedia layanan publik. Yang pertama, pelaksana undang-undang, yaitu fungsi utama administrasi negara adalah melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Yang kedua, pembuat keputusan administratif, yaitu administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenang. Yang ketiga, ada pelayanan publik, yaitu administrasi negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh peran administrasi negara dalam penerapan hukum di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di sektor pendidikan, yaitu dengan cara penyediaan administrasi negara berperan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ini mencakup pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan pembangunan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Kementerian Kesehatan dengan cara mengimplementasikan Undang-Undang Kesehatan dalam penyelenggara layanan kesehatan. Di infrastruktur dengan adanya administrasi negara juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat tentang proyek yang akan dilaksanakan. Kesimpulan yang kami ambil dari materi yang sudah kami paparkan yaitu hukum administrasi negara adalah cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi. Perannya meliputi pengaturan kewenangan lembaga pemerintah, menjamin transparansi, serta melindungi hak warga negara dari tindakan kewenang-wenang. Ruang lingkupnya mencakup fungsi pemerintahan, lembaga administrasi, pembuatan keputusan administratif, serta tanggung jawab dan akuntabilitas. Sumber hukum administrasi terdiri dari hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, serta hukum tidak tertulis seperti kebiasaan administratif. Prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, diskresi, akuntabilitas, dan transparansi sangat penting dalam pelaksanaan administrasi negara. Hukum administrasi negara berhubungan erat dengan hukum tata negara, di mana yang terakhir mengatur struktur lembaga negara dan yang pertama mengatur pelaksanaan tugasnya. Tantangan dalam pelaksanaannya seperti birokrasi yang lambat dan penyalahgunaan wewenang, memerlukan reformasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Demikian penjelasan kami mengenai hukum administrasi negara, semoga bermanfaat untuk pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.